bahwa manusia itu adalah aset yang strategis dari sebuah organisasi, dari sebuah negara maupun masyarakat dunia. Karena dia akan menentukan segala-galanya manusia itu. Kondisi organisasi pada eranya Prof itu dengan era saat ini, pemuda kala itu dengan kondisi pemuda saat ini itu apa sih Prof yang membedakan? Saya bilang bahwa pertempuran mempertahankan kemerdekaan belum selesai karena adanya itu tadi orang yang mengincar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam pemuda. Ketemu lagi bersama saya di KNPI Talk bersama tokoh yang luar biasa, tokoh yang kita segani di Kediri Raya ini. Siapa lagi kalau bukan beliau ini? Beliau ini adalah Profesor Dr. Suparyadi SIP MM. Beliau ini berdomisili di Jamsaren, Kediri ya, di Kediri Kota. Beliau ini seorang purnawirawan yang mana beliau ini pernah mengecam di pendidikan umumnya, ada di SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3. Dan beliau juga mengecam pendidikan di kemiliteran ya, di militer, di AMN, Sesko AD, Sesko ABRI. Selain itu, beliau ini riwayatnya atau pernah menjabat di lingkungan militer di Danton, Danki, Danyon, Dandim, Danrim, Paban Utama Ranpes TNI AD, Paban Utama Opsos Pol ABRI, dan juga di lingkungan sipil beliau ini adalah Bupati di tahun 1995 sampai tahun 2000 di Kabupaten Kediri. Beliau juga seorang dosen sekaligus saat ini sedang menjabat sebagai rektor di salah satu universitas yang ada di Kediri. Nah, beri tepuk tangan untuk beliau, untuk Bapak Suparyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak Paryadi, ya. Hari ini tuh saya tuh bangga, senang karena panjenengan dengan kesibukan dan juga usia yang seperti ini masih memiliki jiwa dan semangat muda dan mau hadir di podcast kami di KNPI Talk ini untuk memberikan arahan dan juga ilmu kepada kami ini pemuda yang ada di Kediri. Luar biasa. Terima kasih Pak Paryadi. Sama-sama Mas. Pripun Pak Yardi ketika Bapak datang ke sini tadi, maksudnya perasaannya KNPI Talk ini seperti apa gitu Pak? Bagaimana? KNPI Talk menurut Bapak ketika KNPI punya program seperti ini? Saya kira ini suatu hal yang bagus sekali ya. Karena ini satu wahana untuk pembelajaran masyarakat. Jadi pembelajaran itu bisa dari mana saja, tidak harus di sekolah ya. Jadi betulnya lingkup pembelajaran itu atau wahana pembelajaran ada 3. Rumah tangga, kemudian di lembaga pendidikan, 3 di masyarakat. Justru yang di masyarakat ini sangat bervariasi ya pendidikannya di masyarakat ini, yang secara tidak disadari bahwa kita itu belajar di masyarakat. Betul. Itu. Ya, tapi biasanya ya yang diserap dari masyarakat itu kebanyakan yang kurang-kurang baik itu. Okay. Yang baik-baik itu justru kurang mendapatkan perhatian. Ya, tapi yang kurang baik, masalah narkoba, masalah minuman keras, segala macam itu yang pembelajaran yang banyak diserap dari lingkungan masyarakat. Karena tidak terarah, ngoten nggih Pak Paryadi. Karena tidak terarah seperti itu. Tidak terarah. Kalau di rumah, di lembaga pendidikan itu kan jelas mau dibawa kemana nih. Di rumah tuh anak-anak mau dibawa kemana, di sekolah anak didik mau dibawa kemana, itu jelas arahnya. Sudah terarah, ada arahan gitu. Kalau ya, masyarakat itu kan mencari sendiri. Karena itu pembelajaran tidak langsung. Ya, pembelajaran tidak langsung. Itu permasalahannya. Jadi makanya seperti ini bagus sekali, ini kan terarah sekali ya. Pembelajaran di masyarakat yang terarah. Sehingga saya sangat mengapresiasi ini programnya
DPD KNPI Kota Kediri ini ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bagus sekali, Mas. Ya. Saya sangat mendukung itu. Terima kasih. Kami juga bangga, Prof, karena Prof salah satu orang yang luar biasa, nomor 1 terbilang, junjungan kami, panutan kami, akhirnya bisa datang rawuh dan KNPI Pak ini. Nah, Prof, mohon maaf nih, Prof, aktivitas Prof itu panjenengan ini saat ini tuh seperti apa sih, Prof? Apakah masih aktif dengan semangat muda walaupun di usia saat ini, Prof? Nah, secara hukum atau kenyataan sebenarnya saya itu sudah pensiun ya. Baik pensiun dari militernya maupun dari perguruan tinggi ya. Tetapi bukan berarti saya terus menjadi pengangguran ya. Itu bahwa saya masih menginginkan apa yang saya miliki dari baik saya mempelajari buku maupun dari pengalaman itu ya, mau saya tuangkan di dalam buku. Saya sudah menerbitkan 2 buku ya. Ini sedang menulis lagi itu, jadi ya supaya ilmu saya ini bisa dimiliki oleh terutama ya para mahasiswa generasi muda ya, supaya mereka bisa lebih baik di dalam melakukan tugas-tugasnya terutama sebagai mahasiswa tadi. Jadi pada dasarnya saya sudah pensiun, tapi bukan berarti harus menganggur gitu ya. Bukan berarti harus menganggur. Aktif ya, Prof, dengan ada. Menuangkan ilmu lewat tulisan supaya kami yang muda ini bisa meneruskan perjuangan-perjuangan dari Prof. Oke, baik, Prof. Kalau kita lihat ini kan, Prof, backgroundnya Profesor kan seorang pejuang, seorang TNI dan lain sebagainya. Ini kenapa nih, Prof, panjenengan itu berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, bahkan setahu saya jenengan ini didaulat sebagai rektor di salah satu universitas di Kediri. Kan maksud saya kan kayak bertolak belakang gitu lah, Prof. Ya begini, saya pada waktu dinas di militer itu pernah menduduki posisi jabatan di bidang pembinaan personalia atau sumber daya manusia, gitu ya. Jadi masalah sumber daya manusia atau manusia itu sangat posisinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu sangat strategis. Karena manusia inilah yang akan menentukan apa yang bakal terjadi ya dalam kehidupan ini. Ya ada pepatah kuno nih, pepatah betul, the man behind the gun. Ya, jadi sebenarnya bukan bedilnya itu sendiri, senjatanya itu sendiri yang berbahaya, tapi orang yang pegang senjata itu lagi. Ya kenyataan di masyarakat kan gitu ya. Bukan bedilnya itu, tapi orangnya. Pelakunya yang menguasai bedil ini, yang menguasai senjata ini. Ya macam-macam ya, termasuk masalah sekarang, masalah lingkungan misalnya ya, hutan dibabati misalnya. Itu, Prof, ya, terus menimbulkan masalah global warming segala macam itu ya. Itu kan olah manusia. Jadi tapi ya manusia itu karena pengen hidup ya. Cuma caranya barangkali yang perlu kurang jadi perlu mengikuti aturan-aturan main seperti apa supaya dunia ini nggak acak-acakan ya karena ulah manusia. Jadi menurut saya lembaga pendidikan itu dari misalnya kalau kita melihat di pemerintahan ada kementerian ini, menurut saya bukan karena saya itu mantan dosen atau mantan rektor, tapi dari pengalaman saya itu ya tadi bahwa manusia itu adalah aset yang strategis dari sebuah organisasi, dari sebuah negara maupun masyarakat dunia, karena dia akan menentukan segala-galanya manusia itu. Jadi jangan menganggap sepele
masalah lembaga pendidikan. Makanya menurut saya ini harus dirancang mulai dari PAUD ya, PAUD sampai perguruan tinggi. Ini harus ada suatu konsep mau dibawa kemana nih manusia ini, manusia Indonesia itu mau dibawa kemana ya. Jadi memang manusia mau diarahkan kemana, negara ini mau dijadikan apa, itu dasarnya memang melalui lembaga pendidikannya, Prof ya. Iya, karena unsur manusia ya ini. Ya seperti Mas Basuki sendiri seperti di KNPI misalnya, ya kan macam-macam, talah orangnya kan macam-macam. Nah, tapi kan masalah KNPI Kediri seperti sekarang ini punya studio untuk podcast seperti ini. Saya yakin tidak semua organisasi KNPI punya studio semacam ini gitu ya. Juga apalagi lembaga organisasi pemuda yang lain belum tentu punya ya gitu. Ini salah satu ini Prof dari kami KNPI bahwa kami merasa bahwa edukasi pembelajaran terkait pendidikan itu perlu, makanya dari KNPI itu kita punya podcast. Salah satunya untuk ajang lembaga pendidikan itu tadi Prof. Jadi kalau dari teori-teori yang saya pelajari tentang sumber daya manusia bahwa seseorang akan memiliki kinerja yang bagus ya apabila secara psikologis dia memenuhi dua hal. Satu bakat, satu minat, kedua minat. Nah ini karena apa? Dari pengalaman saya sendiri ya pernah ngundang tukang membersihkan betulkan AC. Ya, dia sarjana apa? Sarjana bahasa. Coba untuk menunjukkan dulu masih zamannya belum ada laptop, masih PC ya. PC. Ya. Saya betulkan PC. Sarjana apa? Sarjana seni. Coba ini kan nggak nyambung ya. Dengan ilmu yang dimiliki itu nggak nyambung. Berarti bakatnya bukan di situ, ya. Jadi bukan bakatnya di seni ataupun bahasa, tapi dia di bidang mekanik. Gitu ya. Nah, ini makanya bakat minatnya penting. Nah, untuk mengetahui bakat minat bagaimana? Ada psikolog kita itu udah enggak pintar-pintar itu. Jadi perlu diseleksi. Ya, terus anak-anak saya ya, karena saya tahu ini. Anak-anak saya itu mau naik kelas 3 SMA ya itu saya psikoteskan untuk supaya tahu bakat dan minatnya seperti apa ya. Jadi kalau kita tahu bakat minatnya kita gampang mengarahkan mau dibawa kemana ya Pak ya. Setelah tahu hasilnya dan psikotes terus anak saya bilang, Pak, bapak aja yang menentukan. Tidak bisa. Itu bukan masa depannya Bapak, ini masa depanmu. Jadi kamu pilih sendiri mana yang kamu sukai. Karena orang bekerja kalau senang, itu mesti ada bisa kreatif segala, senang dia. Bisa berkembang. Tapi kalau kerjanya kepeksa, jauh-jauhan kan tinggal lu mau kemana, pergi kemana. Karena minat bakatnya nggak ada ya. Nggak sesuai. Gitu. Makanya saya terus terang kebijakan pemerintah antara mengangkat guru GTT, guru tidak tetap menjadi guru tetap. Saya itu nggak setuju kalau diangkat begitu saja. Tapi harus melalui psikotes. Apakah dia punya bakat dan minat sebagai seorang guru atau tidak? Gitu ya. Ada tahapannya Prof ya, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan. Ya. Kalau dalam rangka memberikan kesehatan pada mereka yang tidak lolos seleksi, jadikanlah PNS di bidang lain sesuai dengan bakat minatnya. Jangan dipaksakan jadi guru. Sebabnya pasti hasilnya tidak bagus. Hasilnya pasti tidak bagus. Itu yang saya nggak setuju tuh itu. Waktu mau masuk MN itu psikotes 2 kali. Baru masuk MN. Baru masuk ya Prof ya. Nanti mau lulus psikotes lagi. Mau lulus. Kalau mau lulus, kalau psikotes pertama kedua mau masuk itu untuk menentukan apakah seseorang itu cocok jadi tentara apa tidak, untuk jadi perwira atau tidak misalnya. Itu masih umum sifatnya ya. Tapi waktu mau lulus itu nanti sudah menjurus pada
atau spesifikasi. Seperti saya misalnya, itu infanteri. Ya. Terus ada yang kavaleri, ada artileri, ada seni, ada adjudan jenderal, ada yang bidang perhubungan. Jadi beda-beda. Itu juga ada psikotes. Yang tadi itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Bakat dan minatnya gitu. Waktu mau masuk ini setelah pendidikan namanya Suslapa, itu ada psikotes lagi. Kemudian waktu mau masuk Sesko Angkatan Darat, psikotes itu. Karena itu sudah tatarannya sudah berbeda. Demikian juga ketika mau masuk Sesko Abri atau TNI, itu psikotes lagi. Artinya memang ditempas demikian rupa untuk digali bakatnya di mana, terus minatnya di mana, iya, potensi itu kemampuannya seperti apa gitu. Itu penting, ya. Itu penting. Nah, tadi kembali kepada masalah guru tadi, menurut saya ya kalau pemerintah mau memberikan suatu pengangkat kesejahteraan kepada masyarakat atau GTT tadi, ya bagus-bagus saja, bagus menurut saya. Tapi ya tidak harus proporsional ya. Yang ini cocok untuk guru, yang ini kalau yang nggak cocok untuk guru untuk apa? Sesuai hasil psikotes tadi itu. Itu menurut saya ya. Jadi ada proses untuk menggali bakat dan minat ya, Prof. Iya, supaya. Baik, Prof. Ini sebelum menjabat rektor kan, Prof ini kan panjenengan tercatat sebagai Bupati Kediri di tahun 1995 sampai 2000 itu saya masih TK, Prof. Masih kecil sekali. Nah, faktor apa sih, Prof, yang mungkin terbesit di dalam panjenengan gitu sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Kediri pada waktu itu? Ya, pertama memang itu tugas ya, tugas. Jadi saya menjadi bupati itu kan masih aktif di TNI ya. Jadi itu namanya tugas harus dilaksanakan, itu pertama. Yang kedua ya, dari pengalaman penugasan tadi ada yang relevan itu untuk mengelola suatu pemerintahan, di mana seperti pemerintah daerah itu punya salah satu tugasnya yaitu bidang pembangunan masyarakat secara umum. Nah, itu perlu memerlukan suatu manajemen yang bagus. Nah, ini selama saya bekerja di lingkungan TNI, itu masalah manajemen itu sangat tertempa gitu ya. Jadi tidak hanya belajar secara teori, tapi mulai dari praktek. Misalnya saya lulus Letnan 2, ya, itu sudah memimpin 36 orang. Iya, pangkat baru keluar dari pendidikan, memimpin 36 orang. Ya, namanya peleton tadi itu, ya, peleton itu. Itu bahkan sebagian sudah punya anak, bagian ya 1-2 yang masih belum. Nah, ini kan banyak problem. Nah, ini kan dibutuhkan pemimpin yang mampu ya mengelola ini, bahwa mereka tentara yang harus melaksanakan tugas, tapi suatu sisi kan mereka itu sudah berkeluarga, ada problem-problem keluarga. Nah, ini kan pemimpin di tentara itu nggak bisa tutup mata kalau ada problem di anak buahnya, karena problem anak buah ini akan mempengaruhi kedinasannya. Nah, jadi ditempa tentara itu ditempa di bidang manajemen. Nah, ini untuk mengelola daerah itu perlu manajemen yang bagus gitu. Luar biasa. Ini, Prof, selain itu kan kondisi perpolitikan pada masa atau eranya panjenengan itu seperti apa sih, Prof? Apakah sama dengan kondisi saat ini? Ya, ini masalah perpolitikan itu kalau kita itu bicara punya terlalu panjang, ya tentu nanti saya ambil yang pokok-pokok aja. Perpolitikan nasional kita itu beda antara dulu dan sekarang. Dulu memang ya masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya seperti saya jadi bupati, ya itu perintah. Nah, kemudian di
diplorkan di DPR, dipilih oleh DPR, gitu. Nah sekarang langsung oleh rakyat dengan alasan bahwa demokrasi itu artinya hak suara itu ada rakyat individu bukan diwakilkan, ya. Tapi masalahnya kan kemudian ada permasalahan serius. Dulu ya praktis tidak ada semacam biaya politik yang begitu tinggi, itu nggak ada. Sekarang ya Pak, ya itu di tingkat kabupatennya aja sekarang sudah puluhan miliar ya Pak, ya misalnya seperti itu. Ya itu dari segi politikan nasional menyangkut masalah demokrasi. Kemudian kalau masalah kegerakan pemuda-pemudanya ya, itu pada waktu dulu yang terkait dengan masalah politik gitu ya, hampir sama dengan sekarang. Misalnya dulu, Orde Baru Pak Harto jatuh, itu juga karena ada gerakan dari para pemuda ya, hingga Pak Harto jatuh. Tapi kalau pengamatan saya pribadi ya, itu ada backup yang begitu kuat dari pihak-pihak tertentu yang mendaya gunakan para mahasiswa ini. Karena mahasiswa kan kritis. Ya sampai sekarang pun kritis juga gitu ya, kritis juga. Ya, cuman barangkali backupnya itu tidak seperti dulu ya. Seperti kemarin baru saja kan tanggal 4 kemarin juga ada demo misalnya gitu ya. Jadi efeknya selama pemerintahan sekarang ini kan banyak berkali-kali demo, tapi efeknya kan tidak terlalu drastis gitu ya. Tidak lalu sampai Pak Harto atau misalnya gitu. Jadi memang agak beda antara dan dulu sekarang. Tapi karena adanya backup tadi itu, ketika masa reformasi, rame-ramenya reformasi yang akibatnya Pak Harto jatuh, saya pernah sebagai bupati pernah didatangi 11 pemuda ya, menyampaikan banyak masalah. Sudah semuanya sudah bicara, oke, saya jawab satu-satu. Intinya bahwa mereka itu kurang informasi, miskomunikasi, minim informasi. Ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu gitu ya, kurang informasi. Tapi setelah saya jelaskan, ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Ya akhirnya loh, kalau begitu ya kita mendukung Pak Bupati, gitu. Jadi permasalahan di masyarakat itu jangan terus kita itu sebagai pimpinan itu terus pasang kuda-kuda ya, artinya terus mencap bahwa mereka itu gerombolan anarkis segala macam ya. Mereka itu pasti punya masalah ya. Ya kita harus kita tampung, kita masalah mau apa ya. Kadang-kadang kebijakan pimpinan atau pimpinan daerah ya, mereka itu nggak paham ya. Nah ini yang perlu dijelaskan ya. Maksud baik belum tentu diterima dengan baik gitu permasalahannya gitu, sehingga timbul hal seperti itu gitu ya. Karena ya kita sebagai pemimpin kan tidak bisa bertindak sendirian ya. Aspirasi masyarakat ya harus diperhatikan ya. Iya harus diperhatikan karena itu banyak yang berpikir itu insya Allah keputusan kebijakan itu bisa lebih baik, gitu. Itu permasalahannya gitu kan. Artinya memang sebenarnya terkait itu kita harus duduk bersama ya Prof ya, bermusyawarah penting. Supaya informasi yang kita dapatkan itu lebih tahu luas lah, bukan minim gitu ya Prof. Jadi jangan pemimpin itu jangan memaksakan kehendak sendiri, maksudnya gitu ya.
Ya memang bagus ya. Seperti sekarang pemerintah sekarang itu bangun infrastruktur. Iya. Itu bukannya buruk. Bagus. Tapi nah ada tetapinya ya. Loh iya. Tepat enggak? Iya. Waktunya. Betul. Itu loh. Tepat enggak waktunya? Iya. Itu bagus ya, jalan tol, pelabuhan, mau bikin ibu kota negara baru. Bagus. Enggak ada yang buruk. Saya yakin pemerintah itu enggak ada punya tujuan buruk, enggak ada. Tapi kadang-kadang timingnya yang enggak tepat. Itu aja. Yang saya kira yang dikeluhkan masyarakat itu masalah itu ya. Masalah waktunya gitu ya. Oke, ini Prof terkait tadi perpolitikan era dulu dengan sekarang. Ini yang saya tanyakan kembali karena saya ini adalah orang organisasi dan juga pemuda ya Prof ya. Apa kondisi organisasi pada eranya Prof itu dengan era saat ini pemuda kala itu dengan kondisi pemuda saat ini tuh apa sih Prof yang membedakan? Begini, mungkin zamannya Prof waktu muda dengan saya ini saat sebetulnya yang kembali ya, mohon maaf, ini yang kita kurang berpikir secara cerdas, terutama di lembaga pendidikan. Ya, sejarah seperti Hari Pahlawan. Ya, jangan hanya tanggal 10 ada upacara Hari Pahlawan ya, bukan begitu. Atau ditanya Hari Pahlawan tanggal berapa? Bukan begitu. Siapa pahlawan? Bukannya begitu. Ya, nanti akan saya ceritakan di berikut. Tapi esensinya atau hikmahnya dari sesuatu peristiwa itu apa? Contoh misalnya, ya saya tanya seorang mahasiswa masalah Kongres Pemuda. Kongres Pemuda. Ya. Itu ya tahunya ya 28 Oktober. Itu aja sudah titik. Tapi saya coba bayangkan ya, pada waktu itu kita tuh masih di dalam penjajahan. Ya, tentu pergerakan politik itu mesti diawasi oleh pemerintah kolonial. Tentu nggak akan dibiarkan. Loh, ini kalau bisa sampai mengadakan Kongres Pemuda dan tempatnya tuh di Batavia. Ini kan suatu yang hebat ini. Ya. Di era itu. Dengan kondisi yang sedemikian. Satu. Ya. Komunikasi sulit. Transportasi sulit. Bagaimana bisa mendatangkan anak-anak muda seluruh Indonesia untuk mengadakan kongres? Loh, ini sebetulnya yang harus diajarkan pada generasi kesini itu. Jadi prosesnya ya Prof. Prosesnya itu ada semangat gitu ya. Yang perlu diajarkan. Jadi bukan suruh ngapalkan Sumpah Pemuda itu ya Prof. Sumpah Pemuda itu kapan? Bukan begitu. Artinya bukan hanya sekedar mengingat tanggal 28 Oktober adalah Sumpah Pemuda, seperti itu ya Prof. Seperti juga misalnya ketika upacara bendera, pengibaran bendera, kita hormat. Seolah kita tuh hormat bendera itu aja. Kok hormat bendera kok dihormati toh? Tapi esensinya tuh apa sih? Bendera itu lambang perjuangan, ya, jerih payah pengorbanan para pendalu kita yang harus kita teladani, kita teruskan, kan begitu, gitu loh. Jadi agak bedanya muda sekarang dan dulu itu. Ya mungkin karena masalah proses seperti ini yang kurang penekanan masalah jiwa juang ini, terus kekurangan ide, kurang semangat untuk berbuat sesuatu yang lebih ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu perbedaannya ya. Tapi kalau dipikir ya, mereka dulu juga nggak ada yang ngajari ya. Tapi kok bisa begitu? Bisa gitu. Ya, gitu. Tapi mungkin terbilang hebat ya Prof ya, pemuda zaman itu atau leluhur kita tuh luar biasa tanpa adanya transportasi yang memadai, alat komunikasi yang serba canggih seperti saat ini, tetapi beliau leluhur kita bisa mengadakan kongres-kongres yang
luar biasa. Bagaimana triknya, caranya itu yang perlu kita gali ya Prof ya, untuk kita terapkan di era saat ini. Dan itu merupakan menurut saya ya sebagai salah satu tonggak sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Karena ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ini salah satu tonggak sejarah. Oke, teman-teman pemuda dan juga masyarakat yang ada di Kediri Raya dan sekitarnya, kali ini kita masih bersama Profesor Suparyadi ya. Beliau ini adalah bupati kala itu, bahwa banyak sekali ilmu yang kita terima kali ini. Nah, ini sebelum kita berakhir Prof, karena memang kita termakan waktu, mungkin kayak kurang gitu ya satu segmen. Ini mungkin menjelang Hari Pahlawan Prof, tanggal 10 November nanti, sebenarnya apa sih Prof makna ataupun pesan dan juga harapan dari panjenengan, sosok mungkin pahlawan bagi kami pemuda yang ada di Kediri, sosok bapak, sosok tokoh yang kita segani, mungkin baik untuk pemuda saat ini atau teman-teman kita veteran seperti itu, dan harapan panjenengan sendiri itu seperti apa sih Prof? Jadi begini, yang terkait dengan peringatan Sumpah Hari Pahlawan tanggal 10 November, saya ingin mengulasnya dari 5 hal. Ya. Yang pertama itu, mengapa sih pertempuran Surabaya itu terjadi? Itu. Ya, pertempuran Surabaya kok terjadi itu kenapa? Ya. Yang kedua, nilai-nilai perjuangan apa yang bisa kita petik dari pertempuran Surabaya. Karena ini penting, ya penting, sehingga terjadi pertempuran begitu. Ya. Yang ketiga, ya apakah perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu sudah selesai? Nah, kemudian yang keempat, masalah tadi sudah saya singgung sedikit, masalah upacara tadi ya. Kemudian nanti yang terakhir ya, pesan dan harapan saya pada generasi muda ya. Jadi saya yang pertama, mengapa terjadi pertempuran? Sebenarnya ini bukan suatu sebabnya bukan suatu hal yang baru ya. Tapi justru sudah lama ya. Indonesia itu, negara kita ini, ya, kalau saya itu sering cerita pada teman-teman, seperti gadis cantik. Gadis cantik. Iya. Indonesia gadis yang cantik. Saya jadi Mas Anda jadi tersepona gitu. Jadi yang naksir itu banyak. Apa? Sumber daya alam yang dimiliki negara kita. Itu bukan main ini. Ya, Prof, ya. Ya, bukan main. Jadi yang ngincer itu banyak. Coba banyak negara lain yang sumber daya alamnya itu tidak sehebat kita, justru banyak kekurangan. Ya. Nah ini, makanya dulu Belanda mengirimkan misi dagang Belanda, misi dagang. Ngeluyur antara lain ke Indonesia, akhirnya kerasan sampai 350 tahun di Indonesia dengan mengeruk kekayaan alam negara kita. Gitu. Ya. Kemudian Jepang, ternyata Jepang itu backgroundnya menguasai Indonesia juga itu. Jadi ketika ada resesi ekonomi, Jepang itu sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, dia investasi ke Indonesia, ya, bekerjasama dengan VOC ini kerjasama. Nah, tentunya dia ada investasi macam-macam. Nah, kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua, ya. Tahun 39, mulai September 39, yang terjadi Jerman, Italia, Jepang satu pihak melawan sekutu terdiri Amerika, Inggris, Belanda. Nah, awal mulanya sih di Perang Asia Timur ya, yang komandoi oleh Jepang dengan tentara Dai Nipponnya, menang perang. Pelabuhan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii dibom, menang Jepang sampai juga masuk ke Indonesia.
Belanda menyerah tanpa syarat, ya. Akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Tapi sekutu dalam hal Amerika tinggal diam. Nagasaki, Hiroshima tanggal 9 Agustus dibom. Bom atom. Hancur dulu. Langsung drop ini mentalnya Jepang. Menyerah juga tanpa syarat. Nah, ini sekutu ingin masuk Surabaya itu ingin melucuti tentara Jepang. Gitu ya. Nah, tetapi Belanda dompleng. Maka dompleng, ya tadi kembali masalah sumber daya alam tadi itu. Dia nggak mau kehilangan ini. Yang dia sudah kangkangi selama 350 tahun ini. Nggak mau kehilangan ini. Nah, tetapi kita tanggal 17 Agustus 1945 sudah proklamasi kemerdekaan. Kejadian pertempuran Surabaya ya, itu tahun 49. Jadi artinya kita sudah dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu rakyat Surabaya ya terang-terangan saja ada Belanda di situ, dia nggak mau lah, ya dilawan lah, ya lawan. Terjadinya pertempuran sebenarnya di situ. Jadi antara dua kepentingan yang berbeda, kita yaitu ingin mempertahankan kemerdekaan, sedangkan dari pihak Belandanya ingin kembali menguasai Indonesia karena sumber daya alamnya. Sebenarnya itu betulnya. Ya permasalahan pokoknya di situ ya. Nah, dari pertempuran Surabaya sendiri setidaknya ada dua nilai-nilai perjuangan yang patut diteladani oleh generasi Indonesia sampai kapanpun ya. Satu pertama yaitu rela berkorban, ya, rela berkorban. Tidak hanya soal harta, nyawa pun juga korban gugur ya, itu ratusan ribuan yang gugur, apalagi yang luka-luka lebih banyak lagi. Tapi dengan pengorbanan itu nyatanya juga berhasil mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, masalah rela berkorban itu. Coba kita lihat sekarang kekinian masalah pengorbanan itu. Kita lihat aja layanan umum untuk kepentingan masyarakat. Kan ada sindiran-sindiran. Iya. Kalau makan siang itu nggak ada yang gratis. Kan istilahnya gitu. Iya. Ada lagi. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, kalau ada dipersulit, kenapa dipermudah? Yang sekarang seperti itu, tuh. Meribetkan diri, Prof. Nah, mempersulit diri. Nah, sekarang kan seperti itu. Beda dengan dulu Surabaya itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, untuk masyarakat malah seperti itu. Nah, ini bedanya dulu dan sekarang. Semangat juangnya pun berbeda ya, Prof ya. Tadi. Jadi kerelaan berkorbannya itu ya tipis ya, atau boleh dikatakan tidak ada gitu ya. Di beberapa tempat boleh dikatakan tidak ada, ya itu karena itu tadi. Nah, kemudian nilai yang kedua adalah semangat juang yang menyala-nyala itu. Ya, semangat juang yang menyala-nyala ini. Jadi ada semboyan-semboyan yang kalau saya dulu dengar itu ada bergetar, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, ya gugur satu tumbuh 1000, sak dumuk bathuk sak nyari bumi, tak belani temekeng pati. Nah sekarang itu enggak kayak gitu sekarang. Nah itu. Nah kalau sekarang ada uang abang sayang. Harus ada makan siang. Nah itu jadi ya. Kalau ada yang mudah, sulit, kenapa dipermudah? Gitu ya, Bro. Nah, ya. Ini ya agak pembelajaran nilai-nilai juang yang tidak terancana secara baik dan konsisten atau tidak sistematis. Hanya suruh menghafal hari pahlawan itu tanggal berapa? 10 November. Cuman itu dok. Nilai dan esensinya tidak paham. Nilai perjuangannya itu yang tidak ditanamkan. Gitu. Ini penting ya.
Saya juga mengakui seperti itu, Prof. Sebagai pemuda. Hanya tahu, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hari Pahlawan 10 November. Tapi esensi di dalamnya saya tidak ngerti. Ini kita belajar bersama ya, Prof ya. Ini Kemudian yang ingin saya bahas berikut adalah apakah perjuangan mempertahankan kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya itu sudah selesai. Menurut saya tidak akan pernah selesai. Sampai detik ini ya, Prof. Sampai kapanpun. Mungkin sampai kiamat barangkali. Kenapa? Manusia di dunia ini makin tambah banyak. Pada sisi lain, sumber daya alam itu semakin menipis sumber daya alam itu. Nah, sedangkan tadi Indonesia itu adalah gadis cantik. Ya, diincar terus gitu loh. Diincar terus. Ya. Yang terjadi sekarang di negara kita begitu. Kita mungkin masyarakat tidak merasakan. Ya maaf ya, mungkin karena saya itu pensiunan tentara ya. Jadi merasakan apa yang terjadi ini. Di negara kita ini tentu sudah terjadi pertempuran. Sedang terjadi pertempuran. Cuman masyarakat nggak sadar. Ya, kebanyakan masyarakat nggak sadar. Ya, bahwa di negara kita terjadi pertempuran. Ya ini tadi. Perebutannya. Coba kita itu negara kita ini salah satu contoh ya adalah penghasil CPO terbesar dunia. Tapi beberapa waktu yang lalu ribut perkara kelangkaan minyak goreng. Iya. Nah, coba bayangkan kok bisa. Nah, itu Prof. Jadi pertanyaan Kang, kok bisa? Padahal kita penghasil ya, Prof ya. Terbesar di dunia. Kok bisa? Nah, itu. Ya itu tadi. Ini tadi saya bilang bahwa pertempuran mempertahankan kemerdekaan belum selesai karena adanya itu tadi orang yang mengincar Indonesia. Ya. Artinya berarti sampai detik ini masih ada pihak-pihak asing, pihak-pihak luar yang menginginkan Indonesia ya, Prof ya. Dan akan terus sampai nanti. Bahkan ada seorang ekonom senior di negara kita ini ngomongnya belak-belakan dia. Indonesia itu memang sengaja perekonomiannya dibuat hancur. Ya, karena begini ya. Saya membaca bukunya John Naisbitt, itu seorang futurolog. Bukunya dengan judul bukunya Megatrend Asia. Terbitan tahun 95. Tahun 96 saya sudah punya bukunya itu. Ya. Bahwa prediksinya dia Indonesia itu tahun awal abad 21 diprediksi menjadi negara industri maju. Nah, terus saya sebagai mantan tentara itu udah adik di otak saya ini. Kalau melihat dari semangat perjuangan bangsa kita waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan seperti itu, ya mereka itu menjadi takut. Bangsa Indonesia itu kalau sudah marah itu bahasa Jawanya gegirisi gitu ya. Jawanya gegirisi, satu. Ya. Mereka enggak hitung-hitungan, pokoknya dilawan dulu. Ya, musuh enggak boleh menguasai Indonesia, satu. Kedua, kalau pertumbuhan ekonomi bagus menjadi negara maju, negara asing makin takut. Pertama, mereka takut disaingi oleh Indonesia. Kedua, nanti mereka enggak bisa mengambil sumber dayanya Indonesia. Sumber daya alamnya nggak bisa diambil, nggak bisa mereka kuasai. Padahal mereka butuh. Nah, sumber daya alam itu adalah sumber kehidupan manusia. Nggak bisa tidak, ya harus ada itu, gitu ya. Makanya mereka mengincar Indonesia terus, mengincar Indonesia terus. Nah, kalau dulu, contohnya di Surabaya itu secara kekerasan dengan militer mereka kalah, ya. Sekarang itu caranya halus. Nah, jalannya halus. Gimana? Ya, dengan pendekatan dibuat senang, diiming-imingi ini itu. Ya. Udah. Kalah. Nah, ya itulah yang terjadi saat sekarang ini, gitu ya. Iya. Contohnya, coba misalnya dana bansos itu kan jelas untuk masyarakat yang terdampak COVID. Loh, ngono ya sik dikorupsi lho.
Itu kan nggak masuk akal ya. Iya. Nggak masuk akal. Artinya memang mental ya Prof ya, yang harus diperbaiki di mungkin kan bangsa kita ya. Ada pengaruh-pengaruh ini, pengaruh pihak luar. Ya sekarang si ramainya kan negara kita ini dikuasai oligarki itu ya. Nah, itu. Oligarki. Ya itu. Jadi apa itu? Itu yang saya bilang bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu nggak akan pernah selesai. Sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Ya, karena kondisinya seperti itu. Sumber daya alam semakin habis. Ya, sedangkan kita ini masih melimpah ya diincar terus dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, ya. Kemudian saya akan membahas masalah tadi, ini sudah ya singgung sedikit masalah peringatan hari besar nasional, baik itu hari pahlawan maupun yang lain-lain. Ya. Itu sifatnya hanya seremonial. Ya berupacara ya sudah dilupakan, semuanya dilupakan. Tapi kembali saya menurut pendapat saya nilai-nilai pejuang ini perlu ditanamkan sejak PAUD sampai perguruan tinggi. Ya, ini harus disusun kurikulum yang berkesinambungan. Porsinya kalau untuk anak-anak PAUD itu semangat juang yang tinggi itu seperti apa sih? Gitu ya. Rela berkorban itu seperti apa sih? Nah ini harus dipikirkan ke situ. Gitu. Sampai ke tingkat perguruan tinggi. Jangan terputus. Tapi dari sejarah di negara kita itu ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kurikulum. Saat ini kurikulum merdeka. Nah itu, coba. Saya pernah diskusi kemarin hari seminggu yang lalu saya diskusi dengan teman-teman di Uniska gitu. Saya tanya, apa sih kurikulum merdeka itu apa? Oke, ini berapa? Aduh. Nenek ngono caranya kapan pinter ya bangsa kita. Itu contohnya ya, contohnya. Jadi nggak ada suatu konsep sistematik dari jenjang paling bawah sampai ke yang tertinggi. Jadi upacara-upacara itu sekedar seremonial, upacara ya sudah selesai, sudah dilupakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pesan dan harapan saya yang seperti tadi saya katakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu nggak akan pernah selesai. Ya, jadi generasi muda ya sebaiknya perlu terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan kita ini supaya pertama tidak gagap, kedua ada bahan-bahan untuk melakukan sesuatu ya. Ya kalau tidak punya informasi mau berbuat apa kan begitu ya. Jadi perlu mengikuti berita-berita sekitar di negara kita ini. Seperti tadi saya katakan yang terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu perlu diikuti terus. Ya. Kemudian kedua yaitu ya dengan menghayati nilai-nilai perjuangan yang dua tadi yang singgung tadi. Pertama masalah kerelaan berkorban, yang kedua adalah semangat juang yang tidak mengenal menyerah. Kemudian ya generasi muda ya jangan hanya bisa mengeluh, ya jangan aja bisa mengeluh. Kalau cuma mengeluh saja ya banyak orang bisa mengeluh gitu ya. Tapi dalam menghadapi situasi begini ya yang kurang menguntungkan ya kerja keras ya meningkatkan kualitas diri ya. Baik itu ya tatarannya untuk kepentingan keluarga dulu ya, untuk keluarga dulu. Kemudian masyarakat lingkungannya, kemudian masyarakat pada umumnya. Contoh seperti ini yang dilakukan oleh kami dengan adanya podcast ini ya. Ini suatu hal yang saya pikir sebenarnya kalau dirunut itu ya bagian dari implementasi semangat juang tadi itu ya.
implementasi dari semangat jiwa. Karena apabila memungkinkan ya kerjanya sama dengan berbagai pihak membantu mengatasi kesulitan masyarakat lah, apa yang bisa dibantukan ya, tentu dengan mendayagunakan pihak-pihak yang berkemampuan ya. Kalau seperti saya mampunya itu ya memberikan pandangan-pandangan sana ya enggak apa-apa. Saya kapan-kapan misalnya saya diajak lagi ngobrol masalah kepentingan bangsa ya insya Allah saya bantu misalnya gitu. Terus yang lain nanti bisa apa, nyumbang apa gitu ya. Saya kira program ini sangat bagus dan perlu diteruskan. Menurut saya kan ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, kalau mohon maaf nih ya, karena saya itu Muslim ya, ada cerita pada waktu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Ya, itu ada dua binatang yang berbeda sikap. Ya, burung pipit itu membantu memadamkan api, ngambil air titik. Ada cecak, dia justru menghembuskan apinya supaya besar. Nah, sambil meledek si burung pipit ini, kamu nggak akan punya pengaruh apa ya dengan air setitik untuk memadamkan api itu. Tapi ini bukan masalah seberapa besar yang bisa kita lakukan. Tapi ada di mana kita ini? Ya, kita itu ada di pihak mana? Ya, masuk generasi muda itu ada di pihak mana? Ya, di pihak sono apa di pihak sini yang ingin berjuang mempertahankan kemerdekaan. Seberapapun yang bisa dilakukan. Seperti burung pipit tadi itu gitu ya. Baik, luar biasa ya Prof ya. Mungkin pertemuan kali ini sebenarnya pasti banyak yang ingin kita bahas ya Prof ya. Tapi karena waktu dan sebagainya, saya sudah dilambai-lambai oleh kru. Mungkin pesan yang bisa saya tangkap adalah gali bakat kita sebagai pemuda ya Prof ya. Gali minat kita dan jangan hanya kita hanya bisa memperingati atau hanya mengetahui, hanya ya mengingat jasa para pahlawan, hanya tanggal sekian ini Hari Sumpah Pemuda, tetapi lebih ke nilai terkait esensinya perjuangan di kala itu kita tuh harus bisa memaknai kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin KNPI Talk episode kali ini bersama Prof ya, Profesor Dr. Supariyadi SIPMM. Nah, terima kasih banyak Prof untuk waktunya bisa berkunjung di KNPI Talk. Mungkin episode lainnya atau mungkin di kegiatan kami di KNPI, Prof mungkin bisa bersedia untuk bergabung. Amin, insya Allah. Oke, terima kasih. Begitu saja kawan-kawan. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.